Soal latihan, penilaian akhir semester PAS atau UAS atau SAS semester 1 mata pelajaran seni musik kelas 5 kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Suara wanita bernyanyi tanpa iringan musik disebut A. Akapela, B. Paduan suara, C. Solo, D. Duet. Jawaban yang benar adalah A. Akapela. Jadi akapela itu adalah suara wanita yang bernyanyi tanpa adanya iringan musik. Itu akapela ya. Soal nomor 2. Jenis suara pria yang digunakan menjelang akhir abad ke-15 adalah A. Bass, B. Sopran, C. Bariton, D. Alto. Jawabannya benar adalah C. Bariton. Jadi suara pria yang digunakan menjelang akhir abad ke-15 itu namanya adalah bariton. Itu jenis suara ya, bariton itu jenis suara bariton. Soal nomor 3. Cara memainkan alat musik selo adalah A. Dipukul, B. Digesek, C. Dipetik, D. Ditiup. Anak-anak tahu alat musik selo? Alat musik selo itu bentuknya seperti biola, tapi ukurannya lebih besar. Jadi, cara memainkan alat musik selo adalah benar sekali. Yang benar adalah B. Digesek. Soal nomor 4. Alat musik perkusi adalah alat musik yang dimainkan dengan cara A. Dipukul, B. Digesek, C. Dipetik, D. Ditiup. Jawabannya benar adalah A. Dipukul. Jadi alat musik perkusi itu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul untuk menghasilkan suara. Soal nomor 5. Perbedaan antara keyboard dan piano adalah A. Keyboard tidak memiliki pedal di bawahnya, B. Keyboard tidak memiliki tuts-tuts seperti papan piano, C. Keyboard dimainkan dengan cara ditekan, D. Keyboard termasuk jenis alat musik tekan. Anak-anak tahu keyboard dan piano ya? Keyboard dan piano itu hampir mirip ya. Sama-sama bentuknya mirip. Ya, punya tombol-tombol yang warna putih hitam itu. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah yang A. Keyboard tidak memiliki pedal di bawahnya. Jadi kalau piano itu di bawahnya itu ada pedal yang bisa kita injak saat memainkan tutsnya. Tuts itu tombol-tombol yang ada di piano. Keyboard itu ukurannya biasanya lebih kecil daripada piano. Karena piano itu nanti besar dia ukurannya. Soal nomor 6. Urutan susunan notasi angka dari terendah adalah perhatikan pilihannya A, B, C, D. Manakah urutan susunan notasi angka dari yang terendah? Nah, jawabannya benar adalah yang C. Jadi notasi angka itu dimulai dari angka 1, bukan angka 0. Jadi yang D ini jelas salah. Dimulai dari angka 1. Di angka 1 itu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ini Do. Do tapi dia ada titik di atasnya, itu namanya Do tinggi. Do nada tinggi. Nanti ada juga do dengan titik di bawah, yaitu do nada rendah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 7. Not-not angka tersebut dibaca A. Re, Mi, La, B. Mi, Sol, Si, C. Do, Fa, Sol, D. Si, Mi, La. Tadi Pak Guru sempat menyinggung urutannya ya. Jadi ada angka 1 sampai dengan angka 7 kalau notasi angka itu atau not angka. Hanya angka 1 dengan angka 7. Mulai dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah, 3 itu adalah apa? Mi, 5 itu Sol, 7 itu Si. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 8.
Pernyataan yang tepat berdasarkan kedua not tersebut adalah: sebelah kanan adalah cara membaca angka not 5. B. Nada di sebelah kanan lebih rendah dari sebelah kiri. C. Kedua not memiliki nada yang sama. D. Sebelah kiri adalah cara membaca not 6. Pak Guru jelaskan dulu di sini. Jadi not angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. 1 itu dibaca do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, dan 7 itu si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sekarang kita lihat yang A. Sebelah kanan cara membaca not 5. Sebelah kanan itu berarti yang fa. Fa apakah benar untuk membaca not 5? Bukan. Fa itu untuk membaca not 4. Berarti yang A kurang tepat. Nah, yang B. Nada di sebelah kanan lebih rendah daripada sebelah kiri. Nah, pada not angka itu urutannya dari kiri ke kanan ya. Dari terendah ke yang tinggi. Jadi angka 1 do itu lebih rendah daripada yang si. Jadi urutannya dari kiri ke kanan, rendah ke semakin tinggi. Sekarang kita lihat, not sebelah kanan itu adalah fa. Fa itu tadi adalah notasi 4. Dan yang sebelah kiri itu si. Si itu notasi 7. Nada di sebelah kanan lebih rendah daripada sebelah kiri. Apakah benar? Fa lebih rendah dari si. 4 lebih rendah dari 7. Oke, benar. Kalau yang C, kedua not memiliki nada yang sama, jelas salah. Karena setiap notasi itu memiliki nada yang berbeda. Yang D, sebelah kiri cara membaca not 6. C, itu adalah cara membaca not 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 9. Bagian A menunjukkan: A. Kepala not, B. Bendera not, C. Tiang not, D. Batang not. Ini ada sebuah notasi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 bagian sebenarnya. Yang pertama itu yang ini, yang hitam bulat ini namanya kepala. Ini kepala. Jadi kepala not. Kemudian yang ini adalah tiang notnya nih. Jadi seperti tiang. Ini tiang not. Kemudian yang seperti bendera ini namanya juga bendera. Nah, jadi jawaban yang tepat nomor 9 adalah yang B, bendera not. Soal nomor 10. Tanda birama 4/4 pada notasi balok adalah, coba perhatikan, yang membedakan hanya lambangnya saja ya. A, B, C, D. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 11. Not itu bernama not A. Penuh, B. 1/8, C. 1/4, atau D. setengah. Ada not seperti ini hanya punya kepala dan tiang saja tanpa bendera. Nah, itu not berapa namanya? Dan kepalanya ini penuh ya, karena ada not yang kepalanya nggak penuh. Misalkan seperti ini Mas Pak Guru. Nah, ada not yang cuma seperti ini. Jadi dia nggak penuh. Kalau ini kan penuh. Jawaban yang tepat nomor 11 adalah C, not 1/4. Soal nomor 12. Not 1/8 dimainkan selama A. Setengah ketuk, B. 1 ketuk, C. 2 ketuk, D. 4 ketuk. Jawaban yang benar adalah A. Setengah ketuk. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Posisi not pada alat musik tidak berubah-ubah. 2. Berlaku untuk semua alat musik non-tradisi. 3. Tidak perlu dimainkan dengan alat musik. 4. Dapat dilihat pergerakan naik turunnya nada secara visual. 5. Tidak diakui secara internasional. Pernyataan yang menunjukkan keunggulan notasi balok adalah yang mana? Kira-kira? Nah, jawabannya benar adalah yang
B. Jadi keunggulan notasi balok itu yang pertama ini, posisi not pada alat musik tidak berubah, jadi dia tetap posisinya. Kemudian berlaku untuk semua alat musik non tradisi. Nih, non tradisional maksudnya, non tradisi itu. Jadi berlaku untuk semua alat musik not balok itu. Kemudian tidak perlu dimainkan dengan alat musik, ini jelas salah. Not itu perlu dimainkan dengan alat musik. Kalau yang 4, dapat dilihat pergerakan naik turunnya secara visual, ini benar. Jadi nanti kalau membaca not itu terlihat jelas, naik turun nadanya itu terlihat jelas di sana, tergantung pada gambarnya. Kalau yang nomor 5 ini jelas salah, karena not balok itu sudah diakui secara internasional. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal nomor 14. Lagu yang dapat dimainkan dengan tanda nada diatonik mayor adalah A. Garuda Pancasila, B. Syukur, C. Himne Guru, D. Gugur Bunga. Jawaban yang tepat adalah A. Garuda Pancasila, itu diatonik mayor, nadanya semangat dia. Ya. Soal nomor 15. Organ tubuh penghasil suara sehingga suara manusia bisa dikenali oleh orang lain disebut A. Phonation, B. Resonator, C. Vibrator, D. Respirator. Jawabannya benar adalah B. Resonator. Jadi resonator adalah alat yang menghasilkan suara bagi manusia. Dan biasanya resonator ini berbeda-beda, tapi terkadang ada juga yang mirip, tapi mirip itu belum tentu sama. Jadi beda-beda suara manusia itu ya. Jadi kita itu bisa mengenali orang hanya dengan mendengarkan suaranya saja. Soal nomor 16. Jaringan elastis di kotak suara yang terletak di pangkal tenggorokan disebut A. Pita suara, B. Laring, C. Tenggorokan, D. Paru-paru. Jawabannya benar adalah B. Laring. Ya, laring itu jaringan selaput seperti selaput elastis di kotak suara. Soal nomor 17. Organ tubuh penghasil suara yang mengembang dan mengepis untuk menyedot dan mengeluarkan udara terdapat pada nomor. Kata kuncinya di sini. Menyedot dan mengeluarkan udara, itu terjadi di bagian sini, di paru-parunya. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 18. Bagian nomor 1 pada gambar di atas adalah, maksudnya gambarnya ini ya, A. Saluran vokal, B. Resonator, C. Paru-paru, D. Diafragma. Nomor 1 itu yang ini nih, di bagian sini. Itu adalah A. Saluran vokal. Soal nomor 19. Pengucapan huruf vokal dengan jelas disebut A. Parasering, B. Artikulasi, C. Pernapasan, D. Intonasi. Kejelasan suara ya, itu disebut dengan B. Artikulasi. Jadi artikulasi itu adalah bagaimana kita menyebutkan huruf dengan jelas, yaitu artikulasi. Soal nomor 20. Saat menyanyi, bagian punggung sebaiknya titik-titik agar memperoleh posisi dada yang tepat. A. Dibungkukkan, B. Diluruskan, C. Dibengkokkan, D. Dilengkungkan. Jadi kita itu dalam bernyanyi kan perlu mendapatkan aliran udara yang bagus yang masuk ke paru-paru, karena kita bernyanyi itu membutuhkan napas. Nafas kita harus bagus untuk bernyanyi bagus. Maka untuk itu saluran kita juga harus dijaga agar tetap kencang, lurus, tidak boleh tertekuk, tidak boleh dibengkok-bengkokkan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Diluruskan. Soal selesai. Terima kasih.